Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai sistem koordinasi. Sobat Edsen, kita akan menyambung bahasan di video sebelumnya, yaitu tentang neuroglia, yang mana ini adalah sekumpulan sel yang akan berfungsi untuk menyokong atau mendukung kerja dari sistem saraf. Nah, kita sudah tahu ya bahwa astrosit itu adalah neuroglia yang berfungsi berkenaan dengan menutrisi saraf dan membentuk blood-brain barrier. Jadi dia akan memisahkan si pembuluh darah dengan sarafnya. Kita lanjutkan ya. Untuk sel-sel ependimal ini akan berperan dalam apa? Dalam mengatur, ya, dalam mengatur sirkulasi cairan cerebrospinal, gitu ya. Apa itu cairan cerebrospinal? Nah, cerebro itu otak, gitu ya. Nah, spinal itu sumsum tulang belakang, gitu. Jadi cairan otak dan sumsum tulang belakang, gitu ya. Itu namanya cairan cerebrospinal. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya sempat kita bahas ya kan ya di video-video sebelumnya, oligodendrosit dengan si sel Schwann, ya kan ya. Fungsinya adalah untuk membentuk yang namanya selubung mielin, ya kan ya. Yang teman-teman pasti tahu ya, fungsi penting dari selubung mielin adalah untuk mempercepat impuls bersama dengan nodus Ranvier yang dibentuknya. Nah, tapi bedanya di sini, saya ingatkan, oligodendrosit itu untuk di sistem saraf pusat, sedangkan kalau sel Schwann itu ada di sistem saraf tepi. Teman-teman udah tahu kan ya, kalau pusat itu contohnya otak dan sumsum tulang belakang, ya kan ya. Jadi biar nggak lupa, nah oligodendrosit O kan, otak. Gitu ya. Jadi buat pengingat aja biar teman-teman nggak kebalik. Nah, kemudian mikroglia itu adalah jenis neuroglia yang terakhir yang berfungsi untuk imunitas. Gitu ya, imunitas. Atau dia bisa melakukan fagositosis untuk zat-zat asing yang ditemukan pada sistem saraf gitu ya. Karena pastinya kalau sistem saraf ini terkena benda-benda asing gitu ya atau penginfeksi tentu saja berbahaya, ya kan ya. Nah, dengan demikian teman-teman, neuroglia kira-kira itu seperti ini gitu ya. Jadi dia memegang si neuron-neuron yang ada. Kalau misalkan dia bikin selubung mielin gitu ya. Misalkan di sini ada selubung mielin. Nah, ini juga selubung mielin gitu ya. Nah, jadi selubung mielin ini dibentuk sama sel yang di tengah di sini. Gitu. Jadi dia akan kayak gini, gitu ya. Nah, dia bisa kayak gini. Jadi aslinya yang gambar lengkapnya itu ada sel yang tugasnya buat ngebuat itu. Oke ya. Nah, dengan demikian teman-teman, kita sudah mengetahui kira-kira gitu ya, sel saraf gitu ya dengan komponen pendukungnya. Nah, sekarang kita juga terakhir sudah mengetahui soal sistem saraf pusat. Dan kita sudah sebutkan ada sistem saraf tepi. Dengan demikian, kita akan lanjutkan pembahasannya dengan mengetahui klasifikasi dari sistem saraf. Sobat Edsen, sekarang kita akan melihat persebaran dari dua sistem saraf, yaitu yang kita sebut sebagai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, teman-teman, di sini saya sudah gambarkan diagram sederhananya. Dan untuk yang warna kuning, saya gambar hanya separuhnya saja, gitu ya. Karena sama antara kiri dengan yang kanan. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat contoh dari sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi. Oke ya. Nah, jadi yang berwarna biru, gitu ya. Yang berwarna biru itu adalah sistem saraf pusat. Kemudian yang berwarna kuning
itu adalah sistem saraf tepi. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya. Untuk sistem saraf pusat berarti lokasinya itu ada di otak dengan sumsum tulang belakang. Oke ya. Jadi, contoh dari sistem saraf pusat itu adalah otak dengan sumsum tulang belakang. Oke ya. Sedangkan untuk sistem saraf tepi di sini adalah semacam perpanjangan dari sistem saraf pusat gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat otak dan sumsum tulang belakang itu seperti perangkat keras atau hardware gitu ya. Atau teman-teman bisa hubungkan ini sebagai komputer. Nah, kemudian untuk sistem saraf tepi berarti ini adalah saraf-saraf yang tersebar masuk dan keluar dari dan ke gitu ya. Sistem saraf pusat gitu. Jadi sistem saraf tepi itu kayak kabel-kabelnya. Oke ya. Sistem saraf tepi di sini terdiri dari saraf-saraf gitu ya. Nah, jadinya pembagiannya nanti aja gitu ya. Kita nanti pakai diagram. Nah, jadinya teman-teman, kalau kita lihat sistemnya seperti ini gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa ingat jalur penghantaran impuls yang kita sudah bahas sebelumnya, ya kan ya? Kita mendapatkan informasi dari reseptor, kemudian ditransmisikan lewat neuron sensorik, ya kan ya? Kemudian dikirim ke sistem saraf pusat berupa otak atau sumsum tulang belakang, gitu ya. Untuk apa? Nah, sistem saraf pusat fungsinya itu adalah sebagai apa? Tempat pemrosesan gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk memproses informasi. Otak akan memberikan dampak berupa gerak sadar atau keputusan yang seharusnya dipikirkan. Sedangkan kalau sumsum tulang belakang di sini akan memberikan efek yang kita sebut sebagai refleks gitu ya. Nah, jadinya teman-teman kalau pegang panci panas atau tidak sengaja menyentuh duri kaktus, nah teman-teman akan menggunakan sumsum tulang belakang untuk ya membantu mengangkat tangan secepatnya, gitu ya. Nah, jadi untuk sistem saraf pusat tugasnya itu adalah untuk memproses data atau informasi sama seperti komputer, ya kan ya. Nah, kemudian dari sini gitu ya. Kita tahu bahwa nantinya setelah data diproses, maka akan ada semacam keputusan, ya kan ya? Maka perintah itu akan ditransmisikan lewat neuron motorik gitu ya atau motoris, kemudian disalurkan ke organ atau kelenjar yang akan memberikan dampak atau efektor. Paham ya, teman-teman? Nah, sekarang kita menggunakan sistem itu, menggunakan konsep itu, akan kita buat diagram gitu ya, membedakan si sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi. Nah, sekarang kita gambarkan pembatas gitu ya. Sini kita gambar pembatas. Nah, di sini ada sistem saraf yang pusat ya. Tuh, sistem saraf yang pusat. Nah, sekarang yang bawahnya itu adalah sistem saraf yang tepi. Oke. Nah, sekarang kita akan daftarkan nih bagaimana sih persebarannya. Nah, jadi di awal itu gimana? Awalnya kita menerima informasi dari reseptor gitu ya. Jadi di sini kita ada reseptor. Reseptor berupa apa? Berupa indera ya. Ada mata, kulit, telinga dan sebagainya gitu ya. Jadi dari organ yang kita sebut sebagai reseptor. Kemudian reseptor mendapatkan informasi ditransmisikan ke pusat lewat apa? Lewat yang kita sebut sebagai neuron sensoris. Nah, sekarang
kita akan mengubah namanya. Sebenarnya sama aja gitu ya. Cuman di sini saya mau memperkenalkan istilah lainnya gitu ya. Nah, di sini selain istilah sensoris, kita juga mengenal istilah yang namanya aferen. Oke ya. Jadi disebutnya neuron aferen. Berarti satu lagi apa? Bisa tebak gak? Eferen, ya kan ya? Teman-teman ingat deh, yang kita bahas di ginjal, ya kan ya? Ada arteriola aferen dengan eferen. Nah, kuncinya adalah cara untuk mempermudah biar teman-teman nggak kebalik. A, assalamualaikum gitu ya, jadi masuk. Kemudian E itu exit, berarti keluar. Maka karena di sini dia masuk gitu ya, dalam tanda kutip ke sistem saraf pusat, maka neuronnya adalah yang aferen gitu ya. Jadi dari reseptor ke neuron sensorik atau aferen, kemudian dilanjutkan ke sistem saraf pusat. Dilakukan pemrosesan data ya kan ya, atau informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian dilanjutkan kemana? Ke yang neuron motorik ya kan ya. Nah, setelah itu ya kan ya, dari sini kita lanjut ke mana? Neuron motorik. Oke. Neuron motorik. Nah, berarti nama lainnya apa? Nama lainnya adalah eferen, gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhirnya akan ditujukan ke efektor. Nah, akan tetapi untuk kali ini, gitu ya, kita akan lebih detail. Nah, maka neuron eferen akan terbagi menjadi dua tipe, oke ya, yaitu yang kita sebut sebagai neuron motorik somatik dan ada neuron motorik otonom. Nah, apa sih bedanya antara somatik dengan otonom? Nah, otonom artinya sendiri. Berarti ini untuk sesuatu yang tidak sadar, gitu ya. Sesuatu yang tidak sadar. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya gampangnya tadi misalkan degup jantung, ya karena kita nggak bisa kendaliin. Kemudian tekanan darah kita nggak bisa kendaliin, gitu ya. Nah, jadi otonom itu untuk hal-hal yang tidak kita bisa kendalikan. Nah, sedangkan kalau somatik gitu ya, ini kita sadari, gitu ya. Kita bisa atur, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kontraksi otot lurik atau otot rangka. Misalkan saya mengangkat tangan, gitu ya. Ketika saya mengangkat tangan, berarti yang bekerja di sini adalah neuron eferen somatik, gitu ya. Jadi ini dampaknya kemana? Ini dampaknya nanti ke otot lurik. Sip ya. Nah, kemudian teman-teman dari sini kita akan membagi yang otonom, oke ya. Nanti otonom akan terbagi menjadi dua. Nah, yang tugasnya itu saling melengkapi. Banyak yang bilang ini saling berlawanan, tetapi yang lebih tepat itu adalah saling melengkapi. Yaitu apa? Yaitu ada yang kita sebut sebagai saraf simpatik dengan parasimpatik. Nah, untuk istilahnya boleh pakai simpatis, parasimpatis, boleh juga dengan menggunakan kata simpatetik atau simpatetis dan seterusnya, gitu ya. Nah, memang untuk dampak kerja antara simpatis dengan parasimpatis itu bisa dikatakan dominannya berlawanan, gitu ya. Misalkan yang satu menurunkan, yang satu menaikkan, gitu ya. Nah, tapi nggak semua kerja atau model kerja dari simpatik parasimpatik itu selalu berlawanan. Maka seperti yang saya katakan gitu ya. Nah, lebih tepat itu disebutnya saling melengkapi. Maka simpatik dan parasimpatik di sini akan bekerja di banyak hal gitu ya efektornya. Bisa berupa kelenjar gitu ya. Misalkan kelenjar pencernaan contohnya,
ataupun otot yang nggak bisa kita kendalikan, gitu ya. Contohnya apa? Otot jantung, ya kan ya. Misalkan tadi saya bilang degup jantung, gitu ya. Ataupun otot polos, misalkan organ-organ pencernaan. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem koordinasi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!